Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, kalian rapiin dulu tempat duduknya, dilurusin. Kalau misalnya masih ada sampah di bawah kalian, di bawah meja kalian, tolong dipungutin dulu, buang dulu keluar. Oke, udah bersih semuanya. Ya. Oke, sekarang kita mulai untuk berdoa. Ketua kelasnya Dika silahkan pimpin doa untuk teman-temannya. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Ada suratnya. Oke, lihat ya. Lebih baik dihabisin aja kali ya, kalau nggak bisa. Oke, karena sudah diabsen semuanya dan yang nggak bisa masuk hari ini ada 2 orang. Cika sakit, yang kedua Rena ada kepentingan keluarga. Oke, untuk yang nggak hadir, doain untuk Cika yang sedang sakit, semoga secepat diangkat segala penyakitnya dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Al-Fatihah. Amin. Oke. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, oke. Sekarang kita lanjutin ya pembelajarannya. Kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangat pagi ini. Semoga pembelajaran hari ini juga bisa tercapai. Oke, semangat pagi, siap. Oke, sekarang kalian sudah megang kan semua buku tematiknya, halaman 93. Di sana ada materi tentang, coba dibuka dulu, buka dulu bukunya. 93. Ya, coba dibaca. Di sana ada materi tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kemarin kan sudah disinggung, organ peredaran darah manusia itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, jantung. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, pembuluh darah. Pinter-pinter semuanya ya. Siapa yang mau maju bacain materi hari ini yang ada di buku tematik itu, dibacain di depan teman-temannya. Ada yang mau? Acungkan tangan. Oke, Rizka mau maju ya. Silakan bawa bukunya, dibacain dengan lantang di depan teman-teman. Oke, dari bacaan tersebut kalian juga sambil lihat kan tadi bacaannya. Di sana dijelaskan penyakit yang ada di organ darah, yaitu jantung. Apa penyakitnya? Yaitu jantung koroner. Gimana sih supaya kita tidak terkena yang namanya itu penyakit jantung koroner? Gimana sih caranya? Iya, di materi dijelaskan. Menurut BMA, kita bersepeda seminggu sekali sepanjang 20 mil itu dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung sebanyak 50%. Banyak banget ya, 60% ya. Jadi usahakan minimal 1 minggu sekali berolahraga. Kalian seminggu sekali berolahraga kan? Ada pembelajaran olahraga seminggu sekali, itu dimanfaatkan. Jadi penyakit yang disebabkan dari jantung koroner ini ternyata ada banyak hal. Jadi jantung koroner ini terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah di jantung. Oke, ada yang tahu nggak fungsi ketiga peredaran darah itu? Ada jantung, paru-paru, sama pembuluh darah. Ada yang udah tahu? Oke, kita bahas ulang ya. Ada yang udah tahu tuh tadi. Jantung itu fungsinya memompa darah. Paru-paru itu ini, pembuluh darah itu.
gitu ya. Oke, untuk meluruskan, Ibu ada PowerPoint yang memaparkan materi tentang jantung itu apa sih, paru-paru itu apa sih, pembuluh darah itu apa fungsinya, bagian-bagian dari ketiga organ peredaran darah tersebut. Kita bacain ya, Ibu bacain ya PowerPoint-nya ya. Peredaran darah. Alat peredaran darah pada manusia yaitu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kita masuk ke jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian jantung kiri dan kanan dibatasi oleh sekat. Jantung manusia berdetak sebanyak 70 kali dalam 1 menit. Oke, kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju jantung atau sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh darah nadi dan vena. Nadi dan vena, ini ya. Terdiri dari peredaran darah kecil, serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, ini bilik kanan, bilik kiri, ada kapiler, ini vena ya, ini arteri atau pembuluh nadi. Kita lanjut ke paru-paru. Paru-paru, darah dari jantung yang sudah tidak mengandung oksigen, diangkut menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Darah yang mengandung oksigen kemudian kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, penyakit pada sistem peredaran darah terjadi akibat beberapa penyebab, yaitu ada dari bawaan dari lahir, jadi saat lahir memiliki penyakit tersebut, atau dari keturunan, misalnya orang tuanya atau kakek neneknya pernah mengalami penyakit tersebut, serta pola hidup tidak sehat. Makanya harus sering-sering berolahraga. Harus olahraga secara rutin, itu termasuk sebagai pencegahan terjangkitnya penyakit pada sistem peredaran darah. Penyakit pada organ peredaran darah. Yang pertama ada diabetes, yaitu tingginya kadar gula darah. Cara pencegahannya dengan perbanyak konsumsi sayur dan buah. Ya, jadi perbanyak konsumsi sayur dan buah. Terus ada hipotensi. Apa tuh hipotensi? Hipotensi adalah darah rendah, yaitu cara pencegahannya yaitu dengan tidak mengkonsumsi kafein pada malam hari. Selanjutnya ada anemia, yaitu kekurangan kadar darah hemoglobin. Cara pencegahannya mengkonsumsi makanan kaya zat besi dan vitamin B12. Selanjutnya ada penyakit hipertensi. Apa hipertensi? Adalah darah tinggi. Cara pencegahannya dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak dan kaya serat. Mengkonsumsi garam pada makanan yang dikonsumsi sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya ada penyakit varies atau pelebaran dan pembekakan di pembuluh darah. Cara pencegahannya mengkonsumsi makanan kaya serat dan rendah garam. Tidak menggunakan sepatu berhak tinggi. Nah, coba sekarang kalian buka halaman 95. Di sana ada tugas tuh. Kalian harus mencari 5 penyakit yang terjadi pada peredaran darah selain jantung koroner ya. Dan tadi juga Ibu sudah singgung penyakitnya apa aja, contoh pencegahannya seperti apa tadi di PowerPoint. Coba sekarang kalian ungkapkan kembali dalam bentuk tulisan apa aja sih penyakitnya. Kalian sebutin 5 penyakit serta cara pencegahannya dari 5 penyakit tersebut. Paham? Paham ya? Yaudah sekarang kalian kerjakan. Oke, sudah selesai.
Sudah. Oke, kita diskusi langsung aja ya. Oke, penyakit yang pertama, siapa yang mau? Oke, siapa? Cara pencegahannya? Bagus, keren. Coba yang lain? Iya, pinter. Yang lainnya ada lagi? Yang keempat, pencegahannya gimana? Kayak yang terakhir. Oke, pinter semuanya. Give applause buat semuanya. Yeay. Udah paham ya penyakit apa aja yang terjadi dalam peredaran darah manusia serta pencegahannya. Oke, sekarang Ibu akan kasih soal ke kalian tentang peredaran darah manusia. Kayak ini soalnya. Sekarang kerjain ya sendiri-sendiri. Oke, ada satu slogan nih. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa sih maksudnya? Iya, jadi sebelum kita terkena, sebelum kita mendapatkan si penyakit itu, kita tuh sebaiknya mencegah terlebih dahulu. Kalau misalnya kita sudah terpapar, kita sudah merasakan sakitnya, mengobatinya bakal lebih susah gitu kan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti juga ada kata-kata tentang sedia payung sebelum hujan. Paham kan? Jadi kalian harus sedia payung dulu. Pas masih mendung kan, saat mendung kalian sudah sedia payung, nanti jaga-jaga kalau hujan kalian sudah punya payung gitu. Itu juga sama, intinya sama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, sekarang kalian buka halaman 97. Di sana ada pantun. Ada yang tahu pantun nggak sih? Iya, pantun. Yang sering aja muncul di TV-TV yang pelawak-pelawak itu ya, tahu ya. Oke, sekarang kita bacain yuk halaman 97. Di sana ada pantun, kita bacain bareng-bareng yuk. Oke, memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya bahagia. Oke, itu adalah pantun. Pantun itu ada beberapa jenis pantun. Yang kita bacain sekarang yaitu pantun tentang nasihat. Pantun nasihat itu apa? Jadi arti dari pantun tersebut menjelaskan tentang kebersihan, menjelaskan tentang kalau misalnya kalian di sekolah bersih, lingkungan kalian bersih, belajar itu akan nyaman, hatinya juga bahagia. Oke, nah pantun itu memiliki 4 baris. Di sana ada kan ya? Coba sekarang bacain di bawahnya itu ada keterangan. Pantun itu memiliki 4 baris. Baris memiliki 4 kata. Itu terdiri dari 4 baris. 2 baris sebagai baris sampiran, 2 baris sebagai baris isi. Sampirannya yang mana sih? Nih, yang baris pertama yaitu memang indah bunga selasih. Yang kedua, selasih bunga tanpa getah. Itu adalah sampiran. Isinya apa isinya? Lanjutin. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya bahagia. Itu sebagai isi. Iya, pintar. Selanjutnya, pantun itu harus bersajak AB. Harus bersajak AB. Apa sih maksudnya AB? AB adalah A, B. Jadi baris pertama dan baris ketiga ujungnya harus sama katanya. Ini kan selasih, isinya bersih. Kalau ini getah, ujungnya betah. Jadi seperti itu ya. Jadi AB gitu ya. Itu namanya pantun. Terus pantun ini itu termasuk sebagai pantun. Nah, tadi Ibu udah sebutin sebagai pantun nasihat. Pintar semuanya. Coba, siapa yang bisa pantun? Coba sekarang Ibu contohin ya. Ibu bikin pantunnya. Oke, Ibu nih contohin pantunnya. Dan Ibu punya pantun. Coba Ibu tulis ya. Oke, ini dia pantunnya. Makan kue rasa ceri. Iya, ini ujungnya ya. Makan kue
rasa ceri, I ujungnya. Oke, selanjutnya lebih nikmat makan di tempat, T ujungnya ya. Lanjutin. Makanlah makanan bergizi, iya, agar tubuh sehat dan kuat. Oke, jadi bersajak A, B, A, A, B. Oke, kalian udah paham? Paham ya? Kalau misalnya ibu minta kalian bikin pantun, bisa nggak? Bisa ya. Harus bersajak A, B, A, A, B. Oke, 2 baris sebagai sampiran, 2 baris sebagai isi. Oke, selanjutnya coba ibu minta kalian mencoba untuk membuat pantun sama seperti ibu yang bertemakan tentang kesehatan. Tapi kalau misalnya Bu gak tahu kalau kesehatan, bingung, susah, tapi gak apa-apa. Yang penting kalian mencoba untuk membuat pantun terlebih dahulu ya. Yang penting kalian harus mencoba membuat pantun bertema tentang kesehatan. Oke, coba sekarang bikin pantun ya. Nah, sudah bikin pantunnya, coba sekarang maju ke depan. Coba Dika maju, bacain pantunnya di depan teman-teman. Keren, pantunnya keren ya. Oke, selanjutnya karena semuanya sudah membacakan pantun di depan teman-teman, kalian keren banget. Kalian bisa membuat pantun sendiri. Ibu singgung lagi nih tentang membuat pantun tentang kesehatan. Jadi penyakit-penyakit yang ada di dalam peredaran darah ini bisa dicegah terlebih dahulu sebelum adanya penyakit tersebut di dalam tubuh kita ya. Jadi sesuai dengan kata-katanya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi peredaran darah manusia itu terdiri dari tiga, apa aja sebutin? Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Apa fungsi jantung? Ya, memompa darah. Yang kedua, pembuluh darah. Mengalir, iya betul. Yang ketiga, paru-paru. Nah, jadi darah yang masih mengandung oksigen akan balik lagi ke jantung. Jadi dipompa lagi sama jantung. Jadi begitu terus-terusnya. Jadi kita harus terus menjaga kesehatan tubuh kita. Contohnya peredaran darah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyakit tersebut. Oke, kalau untuk pantun, Ibu mau tanya, pantun itu terdiri dari berapa baris? 4, pintar. Terus kalau baris 1 ke 2, baris ke 1 sama kedua itu sebagai baris apa sih? Sampiran. Baris ketiga sama baris keempat sebagai isi. Oke, kalau pantun itu harus bersajak apa? Harus sama. Iya, harus sama. Apanya sama? Ujungnya. Jadi ujungnya harus sama bersajak A, B, A, A, B. Pintar, semuanya sudah paham ya. Oke, karena semuanya sudah paham, sudah pintar, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti besok kita akan melanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, coba sekarang duduknya yang rapi. Taruh kembali bukunya di dalam tas. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung, Bu, pantun tuh kayak gimana? Pantun tuh ini. Ada yang masih bingung nggak? Atau tentang materi tentang peredaran darah juga ada yang masih bingung? Udah paham ya semuanya ya? Pinter-pinter ya semuanya ya. Oke, karena semuanya sudah paham, sekarang Dika silakan berdoa untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.